Ya, Assalamualaikum sahabat semua. Semoga kita semua selamat dalam lindungan Allah, di bawah naungannya, di bawah petunjuknya. Dan seperti apapun keadaan kita, tetaplah hendaknya berpegang di dalam tuntunannya, walau sedikit apapun, walau selemah apapun. Karena itulah arah dan tujuan hidup kita dari awal dan akhirnya. Kita lanjutkan tentang Isra dan Mi'raj. Bagaimana solat sebagai tenaga utama penggerak perjalanan Rasulullah ketika keputusasaan sedang menjelma, ketika kesedihan tidak tertanggungkan, ketika pertolongan dari kiri dan kanan sudah tak bisa diharapkan, dan ketika orang-orang tersayang yang akan menopang perjalanannya membumikan Quran, memperbaiki segala kehancuran, merubah kegelapan kepada cahaya berang benderang, sudah pergi meninggalkannya. Maka ketika kesedihan itulah Allah berkehendak mengangkat semangatnya, menghidupkan girohnya kembali dengan memperlihatkan mukjizat, bukan sekadar ilmu yang hanya nampak seperti biasa, tapi naik ke atas langit, mewujudkan kepercayaan, keyakinan akan adanya sang Khalik di luar dirinya. Maka sesudah itu sirnalah seluruh kelaguan Rasulullah, penuhlah cahaya dadanya dengan keimanan 100%, membara, dan timbullah satu tekad. Ummati, ummati, akan aku sisakan hidupku, takkan kubiarkan setetes nafasku kecuali merubah umatku dari kejahilan kepada terang benderang. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, menuju kepada perbaikan. Dan bukan diutus, bu'istu artinya ba'atsa, dibangkitkan. Maka kita lanjut sahabat. Artinya solat ini tenaga penggerak utama. Solat kekuatan spiritual utama, kekuatan ruh. Manusia diberi jasad dan diberi ruh. Ruh ini haruslah berkembang sesuai dengan jasad. Jasad kita beri makanan sampai kita tua, sampai kita dewasa. Ruh juga sama. Dia akan beriringan sejalan. Ruh akan membimbing jasad. Ruh akan membimbing jiwa, membimbing hawa nafsu. Apabila ruh diberi makanan dan diberi tuntunan, itulah sholat. Ruh ditiupkan oleh Allah ke dalam kita ketika di alam rahim. Maka ruh itu jangan kita belenggu dengan hawa nafsu. Melepaskan belenggu ruh dari kejahatan adalah sholat. Ketika kita sholat, tidak ada yang bisa melawan suara hati nurani. Ruh akan berbicara sendiri. Dengarlah, sahabat pun mesti mendengar suara ruh. Setelah kita sholat, hati nurani berbicara tanpa halangan. Maka dengarkan dia. Maka sholat ritual adalah membesarkan ruh, memberi ruh makanan sehingga ruh berkembang, ruh menjadi dewasa, dan ruh mengikuti kefitrahan kesuciannya sebagaimana dititipkan Allah. Maka ruh akan menuntun kita, hati nurani akan membisikkan kebaikan kepada kita. Maka perjalanan kita ketika mempraktekkan sholat dalam kehidupan menjadi nyata. Yang darinya goib menjadi syahid, syahadah menjadi nyata, menjadi tersaksi, terbukti. Maka kita bersyahadat asyhadu alla, maka syahadat ilaha illallah. Tapi ketika laksanakan sholat, tetapi kita tidak praktek ke dalam kehidupan nyata, kita tak turun ke masyarakat, bermakna sholat kita hanyalah ritual belaka. Sholat yang mati, tidak hidup jiwanya. Artinya ruh yang kita sholat 5 kali, berapa kali pun sunatnya, ruh kita tidak pernah dewasa. Kalau ruh dewasa, dia akan menggerakkan hati-hati kita turun ke masyarakat sebagaimana sholat. Akan turun diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Membesarkan umat Allah, membesarkan hukum Allah, membesarkan kejatuhan umat, dan ujungnya memberikan keselamatan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Bukan hanya umat Islam, umat yang lain. Ketika umat lain kelaparan tak makan, bukan harus kita tanya, kamu siapa? Baru kita beri nasi 1 piring. Kita nasi 1 bungkus, kita makan di restoran mewah. 1 juta, 2 juta, 500 ribu. Kita hanya membelikan nasi seorang pengemis. Bukan bagi duit nasi 10 ribu. Kita akan tanya, apakah Anda agama Islam, Kristen, Yahudi, Nasrani? No. Rahmatan lil alamin. Salat memberikan tahapan, tingkatan, step by step. Langkah-langkah yang teratur. Salat juga memberikan naik, turun, sujud. Salat itu akan menggambarkan bagaimana usaha nyata
mentegakkan kebenaran, melaksanakan kebaikan di masyarakat, perbaikan, ya itu akan ada naik turun, jatuh bangunnya. Maka harus tetap teratur, menarik nafasnya, pandangan harus konsentrasi ke tempat sujud. Ketika membenahi fakir miskin harus konsentrasi ke fakir miskin. Ketika membenahi gangster perampok jalanan harus konsentrasi kehidupan perampok, seperti kehidupan gaya Umar. Ketika kita berdakwah ke kalangan mahasiswa harus konsentrasi memandang tempat sujud, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Utsman bin Affan. Bagaimana kalau kita ketika menemui tokoh-tokoh masyarakat, kita harus konsentrasi sebagaimana gayanya Abu Bakar Siddiq. Bagaimana anak-anak pelajar seperti Ali bin Abi Thalib, penuh. Dan tujuan ketika sholat itu, ketika kita di tahiyat terakhir atau tahiyat yang ini, kita akan mengangkat tangan ke langit, asyhadu an la ilaha illallah. Tidak lain dan tidak bukan, sahabat, bukan untuk bergaya, bukan untuk viral-viralan, bukan untuk terkenal di sosmed, tapi untuk mengangkat asyhadu an la ilaha illallah. Untuk menyaksikan tiada lagi hukum selain hukum Allah yang dipakai. Tiada lagi umat yang menderita kecuali kemakmuran. Tiada lagi kemiskinan, tiada lagi pelacuran. Itu maksudnya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saksikanlah wahai ya Muhammad, wahai ya Allah, ya Rasulullah, ya Khaliq, bahwa kami umatan Muhammad menyaksikan hari ini umat sama nasibnya jahiliyah seperti dulu. Lalu kami membenahinya, kami membangkitkannya. Dan saksikanlah engkau ya Allah dan engkau ya Rasulullah bahwa kami terlibat ikut serta memperbaikinya. Kami yang tadinya gaib, tidak nampak, perbuatan kami menjadi syahid, menjadi nyata. Maka jadikanlah kami mati dalam keadaan syahid, menyaksikan keadaan umat dan ikut terlibat memperbaikinya sampai semampu daya dan upaya. Nah, kalau kita tidak memahami sholat ritual, tidak menjadikan jiwa kita, ruh kita, bagaimana seluruh perjuangan kebaikan atas nama kebaikan Allah dan Rasulullah akan wujud di muka bumi, sahabat. Terlalu luas seperti itu. Maka tetap disampaikan. Biarpun dia perampok, tetaplah sholat. Biarpun dia pezina, pejudi, pemabuk, tetaplah sholat. Sholat akan menuntunmu. Begitu ketika pemahaman seperti itu, maka di dunia nyata sama. Apabila kamu tetap sholat, maka biarpun kamu merampok, tetaplah praktekkan di alam nyata. Apa? Tetaplah bersedekah pada anak yatim, fakir miskin, tetanggamu. Biarpun kamu berzina, korupsi, berjudi, tolong tetap anak yatim, fakir miskin, anak tetangga, anak pamanmu, adik-adikmu. Biarpun kamu pejudi, pezina, pembunuh, tetap. Kenapa? Latihan dari sholat ritual akan melahirkan rasa percaya Allah itu ada. Karena ketika sholat, ruh yang berbicara kepada si pemiliknya. Ketika kita sholat, sering suara hati menegur kita. Itu suara hati, sahabat. Jangan ditipu. Kalau itu pada sholat ritual, maka dalam aktualnya ketika kita praktek, ketika kita bersodakoh walaupun berzina, judi, mabuk, sodakoh kita itu akan menggiring hati nurani kita. Makanya ketika kita berbuat kejahatan, tapi kita rajin berbuat kebaikan, anak yatim, fakir miskin, lalu kita sering ditimpa musibah, itu jangan katakan itu azab lagi dari Allah. Itu tanda Allah sayang. Kenapa engkau ditimpa musibah? Sodakohmu, infakmu yang menyebabkan musibah mendatangimu. Dalam arti Allah memukulmu. Allah memukulmu dari samping kiri dan samping kanan agar kau tetap di dalam barisan, di dalam rel. Seandainya kau tidak berinfak, seandainya kau tidak bersodakoh, Allah akan melepaskanmu. Maka kata Allah, dalam keadaan zina, judi, mabuk, kau tak bersodakoh, kau tak sholat ritual, ku lepaskan dirimu seperti anak ayam kehilangan induk. Ku lepaskan dirimu seperti layang-layang putus. Maka bersyukurlah, sahabat, dimanapun dan kapanpun ketika musibah menimpa, teguran menimpa, itu karena kebaikan hatimu, kebaikan sodakohmu, kebaikan amal-amal solehmu. Ketika praktek di masyarakat, itu akan menuntunmu kembali ke jalan Allah. Sama seperti sholat ritual, melawan rasa bosan, malas, dia akan menuntunmu kepada yang gaib. Maka bersama-sama kita introspeksi diri kita. Semoga kita semua selamat. Salam.